Ini pesertanya lihatnya di mana? Sudah siapkah Anda membasmi virus? Ini senjataku melawan virus. Prima Protect Plus Hand Sanitizer. Pesertanya lihatnya di mana? Baik, coba. Halo. Ini ada Risma Bunda nih. Thank you udah hadir. Ada Pak Hardi Surya Cipta. Ada Rizky Saskia. Selamat sore nih. Thank you udah hadir nih. Thank you Johan sudah bantu semuanya nih. Ci Anda, thank you. Halo Ci Anda, Kennedy. Halo Bu Neti. Bu Neti, ajak teman-temannya Bu Neti. Bu Suryati. Oke teman-teman, thank you untuk kehadirannya sore hari ini. Semangat pagi semua sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prastio Budiono. Saya sudah menjadi member MDRT 4 kali berturut-turut. Dan untuk tahun ini kita sudah mencapai yang kelima. Dan saya merupakan bagian dari Komite MDRT Indonesia saat ini. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang client servicing, teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan don't deliver the product, but deliver an experience. Apa maksudnya? Bagi seorang nasabah itu mereka janganlah kita menjual produknya, tapi bagaimana kita memberikan pengalaman secara pribadi dengan para nasabah dan klien kita. Di dalam siklus penjualan, kalau yang kita belajar biasanya kita akan memulai dengan konsep warm up, bagaimana kita berdekatan dengan nasabah, dengan calon nasabah, bagaimana kita mempunyai suatu konsep berteman sehingga kita mengetahui apa sih yang menjadi problem dari nasabah tersebut. Dan yang berikutnya kita sudah mulai memasuk ke yang namanya open up, bagaimana kita memperkenalkan diri bahwa kita sebagai agent asuransi, financial consultant yang bisa membantu mereka. Dan akhirnya dari semua cerita kita kumpulkan, kita bisa memberikan solusinya kepada mereka, sehingga kalau di kesepakatan terjadilah closing. Saat terjadi closing, kita pasti akan memasukkannya ke dalam perusahaan untuk proses issue tadi. Menurut saya teman-teman, kita tidak bekerja di saat itu, kita hanya melakukan tugas kita sebagai agent. Tugas kita justru dimulai teman-teman saat kita sudah mulai mengantarkan polis itu ke nasabah. Kalau saya sendiri lebih suka mengantarkan polis itu daripada dipaketing. Kenapa? Karena saat mengantarkan polis itu, tugas kita sebagai agent dimulai dengan edukasi nasabah tentang isi polis tersebut. Bukan hanya
apa yang mereka beli, tapi mereka harus tahu apa manfaatnya buat mereka, apa batasan-batasannya yang boleh dan tidak, dan bagaimana kita bisa membantu kalau sampai terjadi klaim. Disinilah kita akan memulai client servicing di dalam tugas kita sebagai agen asuransi. Disinilah kita bertugas. Jadi sebagai agen asuransi, kita bukan hanya bertugas saat mereka klaim saja, tapi di dalam keseharian kita juga menjadi sahabat dan teman buat nasabah-nasabah kita. Buat sahabat MDRT, kita pernah mendengar juga, people don't buy for logical reason, but they buy for emotional reason. Kenapa? Karena yang kita berikan adalah tadi seperti yang kita bicarakan di awal, bagaimana kita memberikan pengalaman pribadi buat nasabah setelah kita bantu. Tujuan client servicing ini sendiri, teman-teman, memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah. Saat nasabah sudah menjadi nasabah kita, sudah sepantasnya kita memberikan semua servis kita yang terbaik. Seumpama nasabah itu pasti istilahnya kita melayani nasabah itu seumur hidup nasabah atau seumur hidup saya. Saat nasabah yang nggak ada duluan, nasabah harus dipastikan tahu bahwa ahli warisnya akan mendapatkan haknya. Tetapi kalau saya duluan yang nggak ada, saya memastikan bahwa pos saya yang akan meneruskan tugas-tugas saya. Tujuannya adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita membantu nasabah untuk selalu polisnya issue dan terbayar setiap bulannya. Kalau bisa kita inginnya nasabah membayar tahunan. Tujuannya agar polis tidak lapse atau selalu berada di dalam manfaatnya. Jangan sampai saat dibutuhkan manfaat polis itu tidak berfungsi. Harus manfaatnya dalam kondisi in-force. Mempertahankan persistensi penting banget untuk nasabah agar tidak terjadi salah kalau saat mau dipakai tidak bisa dipakai. Yang berikutnya, saat nasabah puas, nasabah pasti akan memberikan referensi-referensi yang baik buat kita juga untuk kedepannya. Karena kepuasan nasabah adalah nomor satu bagi kami. Client servicing terbagi menjadi beberapa, bukan hanya klaim, teman-teman. Client servicing dimulai dari bagaimana kita mengupdate info. Update info tentang apa? Tentang semua hal-hal yang bisa kita berikan semasa kita menjadi agent dan nasabah menjadi nasabah kita. Semua informasi akan diberikan di sana. Ada produk-produk baru, ada campaign baru, atau ada privilege terbaru buat nasabah, kita harus memberikan. Informasi jangan diberikan oleh orang lain, tapi harus dari kita sendiri. Berikutnya apa saja yang bisa kita servis buat nasabah juga? Perubahan data polis. Karena perubahan data polis ada beberapa yang bisa kita bantu untuk umpamanya nasabah tersebut pindah rumah, pindah alamat, kita bisa rubah perubahan tersebut. Atau mungkin ada perubahan telepon, teleponnya rubah dari nomor handphonenya berubah juga. Bahkan buat nasabah ada yang mau merubah nomor rekeningnya, mungkin nomor rekeningnya akan dipakai yang lain, nasabah membuat nomor rekening baru. Mungkin koreksi nama saat kita pada saat pengisian data awal, mungkin namanya hurufnya kurang satu huruf. Mungkin kita bisa benerin di saat itu. Ada juga konsep perubahan ahli waris. Karena mungkin dulunya si nasabah masih bujangan. Nasabah belum menikah. Tapi saat ini sudah menikah. Mungkin ahli warisnya mau dirubah. Mungkin dari dulu orang tuanya sekarang menjadi anak dan istrinya. Perubahan pemegang polis juga bisa dirubah, teman-teman. Frekuensi bayar. Sesuatu yang keren lama-lama akan menjadi Dulu, biasa ketika udah terlalu sering dilihat sama. Dulunya kita pernah merubah pemegang polis dan frekuensi bayar. Dulu bayar bulanan, sekarang menjadi bayar tahunan. Tahunan atau membayar nasabah punya duit agak banyak kan, dia membayar 3 tahun sekaligus juga bisa. Atau merubah cara bayar. Dahulunya rubah cara bayar dari debit, mungkin saat ini mau dirubah dengan kredit card. Itu adalah perubahan-perubahan data polis yang bisa kita bantu untuk ke nasabah tersebut, teman-teman. Juga ada konsep perubahan manfaat polis. Perubahan manfaat polis ada beberapa, teman-teman, yaitu merubah manfaat. Kalau dulu mungkin cuma punya manfaat kesehatan barangkali.
Saat ini nasabah ingin menambah manfaatnya, dari manfaat kesehatan mungkin menambah perlindungan sakit kritis atau menambah UP jiwa. Bahkan nasabah mau membikinkan baru buat anaknya untuk pendidikannya. Merubah uang pertanggungan. Uang pertanggungannya dulu mamanya membuat pertanggungan UP jiwanya 1 miliar. Saat ini mau dirubah menjadi 10 miliar. Di sana terjadi perubahan-perubahan uang pertanggungan. Juga merubah masa pertanggungan. Masa pertanggungan yang dirubah adalah kalau dulu mamanya manfaatnya dipakai cuma sampai umur 60 barangkali. Saat ini mau dirubah menjadi sampai ke umur 85 atau manfaat yang lebih panjang lagi. Dan yang cukup ekstrim, umpamanya kita mau membantu perubahan kondisi. Dulu hobinya normal-normal aja, sekarang punya hobi baru nih, hobinya diving, terjun payung, bagi jumping. Nah, itu sesuatu hobi yang berbahaya yang mungkin kita harus masukkan untuk perubahan-perubahan tersebut. Atau pekerjaannya, mungkin dahulu polisi yang banyak resiko, sekarang sudah pensiun. Nah, pekerjaan itu berubah. Dulu merokok, sekarang sudah berhenti merokok, tidak merokok lagi. Itu perubahan kondisi. Atau paling ekstrim, barangkali punya nasabah yang ganti kelamin, umpamanya dari cowok ke cewek, cewek jadi cowok. Nah, itu kita juga nggak tahu. Nah, itu adalah perubahan manfaat polis. Manfaat yang bisa berikutnya adalah yang kita bantu adalah kalau nasabah punya dana mau top up mamanya. Kita bisa bantu juga bahwa nasabah bisa top up dananya ke polisnya tersebut. Juga adanya switching dan redirection. Maksudnya apa? Kalau switching itu mengubah jenis instrumen unit link dari dana yang sudah terbentuk. Yang sudah terbentuk ini mau dirubah ke apa? Atau barangkali redirection merubah jenis instrumen unit link dari setoran premi selanjutnya. Itu bisa terjadi. Nah, akhirnya kita mencapai ke tujuan utama servicing, yaitu membantu saat nasabah mengalami kondisi sehingga harus klaim. Nah, di sini tugas paling utama kita sebagai agen asuransi bekerja. Klaim bisa dibedakan menjadi klaim merawat inap dan klaim yang reimburse. Ada juga klaim sakit kritis maupun klaim meninggal itu sendiri. Client servicing is opportunity to exceed your client expectation. Bagaimana kita bisa memberikan customer apa yang mereka mau. Beberapa klaim yang sudah bisa kita contohkan saat ini, saya mau mencontohkan saat saya membantu nasabah saya yang klaim sakit kritis. Saat sakit kritis, salah satu nasabah saya saat itu tinggal di Jakarta Selatan. Nasabah ini cuma telepon pras, saya lagi kondisinya nggak enak, pusing. Dia masuk ke rumah sakit. Saat masuk ke rumah sakit, dites tensinya tinggi sekali. Masuk di UGD ya saat itu ya. Akhirnya kok sudah 1 jam tidak turun-turun tensinya. Dokter curiga atau ada gula ya barangkali. Dikasih insulin. Setelah dikasih insulin ternyata tensinya turun. Saat itu sebenarnya saya sudah ada kondisi di tempat prospek yang lain. Tapi karena nasabah ini butuh, saya putuskan saya harus segera ke sana karena kondisinya sudah mendesak. Dari utara ke selatan Jakarta. Nah, dari situlah saya temanin nasabah sampai malam, akhirnya diputuskan nasabah itu harus masuk ke ICCU. Saya cek ke manfaat polisnya, kok kelihatannya kecil ya, cukup nggak ya ini untuk masuk ICU? Saya cek ke bagian administrasi. Setelah dicek, ternyata masih cukup. Saya bersyukur banget saat itu masih cukup. Cuma deg-degannya adalah saat di situ disuruh nasabahnya memerlukan alat-alat pembantu. Nah, alat pembantunya yang untuk di SCCU itu cukup mahal hariannya. Nah, itu yang membuat kita panik. Saat itu untung dia punya ada asuransi lain sehingga kita bisa bikin koordinasi manfaat. Saat manfaat itu sudah selesai, beberapa waktu kemudian nasabah ini kontak lagi ke kami. Kali ini yang kontak istrinya. Mas, bagaimana kondisinya ini si Pak X ini kakinya bengkak semua. Nah, kami bingung nih. Kenapa? Kata dokter yang kemarin itu terakhir gagal ginjal. Yang benar, Mbak, saya bilang tuh. Akhirnya kita cek, kita janjian ke rumah sakit. Rumah sakitnya tolong carikan ya. Yaitu kami benar-benar searching karena
si istri nggak ngerti harus nyari rumah sakit mana, kami yang carikan. Sebelumnya kalau diajak ke rumah sakit, kontrol tidak mau si suami. Dari situ akhirnya kita temenin ke rumah sakit, ternyata memang benar. Si suami ini dinyatakan ginjalnya 30%. Dan si dokter bilang harus segera cuci darah, tapi nunggu hari Selasa. Saat itu hari Jumat, karena hari Sabtu Minggu dokternya libur, dan Selasa Seninnya ada Idul Adha, dan Selasa baru ada tindakan. Saat divonis harus cuci darah, si nasabahnya cuman tanya ke dokter, "Dok, kalau saya dicuci darah gini, nanti saya sembuh normal lagi nggak, Dok?" Dokternya cuman ketawa. "Nggak bisa, Pak. Cuci darah harus seumur hidup." Si nasabahnya nangis di depan kami. "Dok, saya belum siap untuk kena sakit kayak gini." Kami yang sebagai agent yang di sebelahnya pun rasanya hancur hati kami. Ini saat itu pengalaman pertama kami menservis nasabah. Kami temenin sampai akhirnya proses selesai, dan kami janjian untuk dokternya Selasa akan operasi untuk pemasangan alat untuk cuci darah di dekat tulang belikat sini. Selasa jam 7 pagi saya sudah standby di rumah sakit. Sampai jam 9 si nasabah belum datang. Jam 11 baru datang. Kami sudah prepare semua kamar sampai meja dorongan untuk menyambut kalau si pasien datang sudah siap semua. Saat semua sudah disiapkan, kita tungguin sampai selesai dioperasi, sampai akhirnya cuci darah juga hari itu. Kami tungguin dari pagi, akhirnya selesai cuci darah sampai jam 12 malam, si nasabah diantar ke kamar dan bisa tidur akhirnya malam itu. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Kepala suster rumah sakit tersebut yang bertanya ke kami, "Mas, kalian tuh siapa? Kalau bukan sebagai seorang saudara, kayaknya juga bukan temannya juga. Kalian berbeda suku maupun agama sepertinya." "Iya, memang kami bukan. Kami teman. Tapi kami juga izin asuransinya." Nah, dari servicing nasabah tadi, akhirnya kepala suster tersebut minta menjadi nasabah kami juga. Bahkan saat kami antar, seminggu kemudian uang sakit kritisnya keluar, kami antar di rumah sakit saat nasabah lagi cuci darah, pasien di ranjang sebelah yang sedang cuci darah nanya, "Mas, dari mana? Dari agen asuransi. Boleh nggak bantuin menjadikan keluarga saya punya asuransi? Jangan sampai ngalami kayak saya." Ya, dari situlah, karena kami servicing dengan hati, kami mendapatkan referensi-referensi baru. Walaupun si nasabah belum mereferensikan kami, tapi orang sekeliling kami yang melihat sendiri langsung. Kemudian akhirnya klip itu keluar. Itu masa-masa sebelum pandemi, teman-teman. Saat setelah masa pandemi, kami juga ngalamin bagaimana kami membantu nasabah kami klaim mereka. Ada nasabah kami yang klaim reimburse. Kebetulan beliau kena cancer, harus kemoterapi berapa kali, dan kami bantu jarak jauh karena kemoterapinya kebetulan di Singapura, kami harus bantu dengan video call saat itu, karena belum musim Zoom ya saat itu ya. Jadi kami video call dan kami pandu dari sini, kami bisa bantu. Demikian juga ada nasabah kami yang akhirnya kena sakit kritis juga, kena cancer juga, di Singapura juga. Kami bantuin klaim sakit kritisnya by video call, by SMS, by email, kami kontak-kontakan jarak jauh, kami tetap bisa walaupun kondisi pandemi ini. Dan yang terbaru, saat kami mengalami ada nasabah yang klaim lagi, terbaru ini, baru belum sampai 1 bulan ini, ada nasabah jatuh sehingga tulang di pundak ini geser. Saya pikir, ini mungkin jatuh biasa. Tapi kami atur jarak jauh dengan dokternya di rumah sakit ini, salah satu rumah sakit, dan kami atur jarak jauh. Tapi akhirnya kami merasa kayaknya kami harus datang sendiri. Akhirnya kami dalam kondisi itu kami memakai konsep protokolnya resmi, kami pakai masker, pakai face shield, kami datang ke rumah sakit dengan perlindungan, membekali perlindungan buat diri kita. Kami ketemu di rumah sakit,
Ya, bersyukur saat kami masuk ke rumah sakit, kamar sudah tersedia sesuai limitnya dan semua siap saat si nasabah datang untuk mau operasi opnam malam itu, bahkan tes-tesnya sudah kami persiapkan semua, sehingga nasabah mendapatkan red carpet masuk ke rumah sakit dengan lancar. Kami urus sampai saat itu, sampai besoknya hari operasinya, ada tes-tesnya kami tungguin, selesai hari ketiga operasi, akhirnya keluar dengan lancar. Dan nasabah pun mengalami yang namanya happy. Si nasabah puas, kan sempat WA ke kami. Kalian memberikan servis kami lebih dari ekspektasi kami. Karena saat kami mendapatkan servis ini, bahkan sebelum kami kenal kalian sebagai agent kami punya beberapa polis yang lain, tapi pelayanannya nggak seperti kalian. Dari sini saya belajar teman-teman bahwa pelayanan di client service ini sangat penting. Dan sejak saat itu nasabah ini memberikan referensi-referensi kami yang berikutnya. Teman-teman, di sini sangatlah penting membuat si customer merasakan pengalaman yang tidak terlupakan dari kita. Customer may forget what you said, but they never forget how you made them feel. Mereka tidak akan lupa bagaimana kita servis mereka. Dari inilah kita bisa membantu ketemu customer kita untuk punya hubungan yang lebih baik dan dia memperkenalkan keluarganya dan teman-temannya buat kita kembali. Kurang lebih begitu teman-teman. Akhirnya kami membuat konsep yang namanya client relationship management. Bagaimana kalau nasabah tersebut bisa upsell, mamanya manfaatnya preminya 1 juta bisa naik ke 2 juta, atau yang UP-nya 1 miliar naik menjadi 2 miliar atau bagaimanapun. Atau juga menjadi cross sell, bagaimana si nasabah yang dulu punya cuma manfaat kesehatan, saat ini si nasabah punya manfaat yang lebih baik lagi untuk perlindungan sakit kritisnya, untuk perlindungan jiwanya, UP jiwa. Bahkan yang paling penting ya tadi kembali kita akan mendapatkan referensi yang terbaik. Di dalam masa pandemi ini kita nggak usah takut melayani nasabah di rumah sakit. Justru protokol di rumah sakit membedakan mana orang sakit, mana orang sehat. Dan saat kita ngantar nasabah di rumah sakit, kita servicing mereka, mereka sendiri, kita sudah ada perlindungannya. Kita juga melindungi. Rumah sakit juga pasti kondisinya udah mempersiapkan rumah sakit dalam kondisi yang sudah lebih steril daripada kita kalau ketemu orang di pasar tentunya. Oke teman-teman, demikian sharing saya pada sore hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kita tunggu waktunya untuk tanya jawab saat ini. Kalau ada yang mau tanya, bisa ditampilkan di layar. Oke. Ya, saya memang buat Cimili memang saya menyebutnya sebagai client relationship management. Karena kalau kita tidak memanage diri kita untuk menservis klien, klien akan diservis orang lain lagi nanti. Untuk yang teman-teman di sini untuk switching dan redirection ini adalah sesuatu yang sangat penting ya teman-teman perhatikan. Jadi kita sebagai agent asuransi bukan hanya memantau manfaat jalan,
selalu polisnya enforce, tapi kita juga melihat kondisi perekonomian seperti saat ini, kita harus tahu instrumen unit linknya mau dirubah nggak saat ini, penting nggak untuk kita merubah manfaat-manfaat tersebut gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari C. Foni. Kalau boleh tahu selama pandemi ini referral semua, bukan hanya masa pandemi sebenarnya. Kebetulan saya asalnya bukan dari Jakarta, saya asalnya dari Semarang, dan sejak menikah saya tinggal di Jakarta. Jadi saat ini saya kalau mencari nasabah selama ini berdasarkan referral semua. Awalnya sih kami canvassing dari rumah sakit atau dari di mall, di supermarket sambil nunggu istri belanja, kami kenalan orang, kami bisa servicing mereka. Mamanya mereka ada polis yang mau dibantu, mamanya kalau tidak ada yang ngurusin kami bantuin, tidak ada harus ngambil ke kami servis mereka dahulu, dan setelah itu mereka yang akhirnya ngambil ke kita sendiri. Dan di selama perjalanan yang namanya referral kami dapatkan terus. Saat ini memang kami mengandalkan hampir boleh dikata referensi 100% ya teman-teman. Dari Veniho, Pak Pras layani apakah tergantung premi yang diambil? Saya tidak membedakan preminya yang diambil kecil atau besar, saya layani, saya tidak bisa membedakan. Kemarin ada nasabah yang tinggalnya di daerah saya nyebutnya daerah Juanda, ke arah sana lebih jauh lagi, ke Rembang, masuk ke kecamatan pedesaan gitu. Tapi beliaunya sendiri kalau butuh referensi butuh bantuan, namanya mau ambil dana atau mau klaim mau apa, kami tidak membedakan, kami bantuin juga, karena boleh kata handphone saya tidak akan pernah saya matikan, saya akan selalu standby. Jadi mau nasabah besar saya akan layani, nasabah kecil saya layanin, karena konsep kami bukan berdasarkan nilai premi, tapi saya layani berdasarkan apa tugas saya. Karena tugas saya adalah sebagai agent, saat saya ambil polis dan membayar premi, dan saya menjadi agentnya, saya berkewajiban membantu nasabah tersebut. Nasabah yang saya dapat dari canvassing ada nggak? Ada. Karena biasanya sambil nunggu di supermarket, saya sering ngobrol. Seperti kemarinnya saya saat ngantar anak imunisasi di rumah sakit. Sambil nunggu imunisasi, saya ngobrol sesama orang tua anak kan ya, biasanya. Di situ saya ngobrol-ngobrol, dan saya tanya, ini anaknya umur berapa, say hi, terus bagaimana kenalan, imunisasi yang keberapa, dan lain-lain. Rumahnya di mana, teleponnya berapa. Kapan-kapan boleh mampir ya, boleh main. Nah, setelah main, baru ngobrol, kerja kita apa. Nah, dari ngobrol tersebut akhirnya dia bilang, iya anak-anak kalau sering sakit, mamanya butuh informasi. Akhirnya informasi polis apa yang bisa dia punya, kita edukasi si nasabah itu, dia tertarik dan dia sesuaikan dengan kondisi budgetnya, akhirnya ambil juga. Kalau di supermarket saya paling sering, mamanya di antrian. Kalau kita lagi ngantri bayar di rumah di mall-mall, kalau bayar di mall itu kan kita kadang ngantri ya, kalau mau membayar di kasir. Nah, di situ paling enak kalau ngantri antrian yang panjang, jangan ngantri yang cepat. Di antrian yang panjang itu kan kita ngantri sambil senyum ke depan. Kalau ada anaknya paling enak, kita panggil nama anaknya, umur berapa adik gitu, yang jawab kan maminya pasti, umur 4. Kalau udah sekolah belum, maminya yang jawab lagi, udah di sini. Nah, dari situ akhirnya kita ngobrol, tinggal di mana, rumahnya di mana, terus sering ya ke sini dan lain-lain. Dan dari situlah kita sudah mulai bikin warm up dulu. Kita tanya kapan-kapan bisa mampir. Anakku juga masih kecil, siapa tahu bisa main bareng.
berenang di mana, sekolah di mana, kita bisa tanya. Nah dari situ terjadi hubungan yang baik kita dengan sana, dengan si orang baru yang kita kenali. Kalau diberikan oleh Ibu Lesiana Ho, selain klaim service maupun pelayanan lainnya, nah tindakan apa yang Pak Pras lakukan sehingga bisa mengetuk nasabah menjadi terharu? Saya enggak penting nasabah menjadi terharu, tapi saya penting buat si nasabah menjadi sahabat saya. Karena saat si nasabah menjadi sahabat saya, dia lebih terbuka. Jadi saya selalu saat mamanya lagi enggak ada prospek mamanya, atau saya lagi ada waktu kosong, kontak aja. Cik, lagi di rumah, aku mampir ya, aku lagi main ya, boleh enggak? Nah, dari situ saya mampir. Nah, ngobrolnya apa? Jangan ngomong asuransi. Kebetulan saya kalau jalan selalu sama istri, sama spouse saya. Cik, yuk ke salon aja yuk, Cik, mamanya. Akhirnya istri saya kan suka manicure, pedicure ya, pakai kutek gitu ya. Ya udah saya temenin mereka kerimbat sambil kutekan, kita ngobrol-ngobrol, kita nggak ngomong asuransi sama sekali. Dari situlah kami akhirnya menjadi makin lama makin dekat. Dia lagi masak, Pras, aku lagi masak ini, kamu mau nggak? Oh ya mau, dikirim. Kalau saya lagi masak sesuatu, saya juga kirim ke si nasabah tersebut. Disitulah proses kami menjadi nasabah menjadi sahabat kami. Kami jadikan semua nasabah adalah teman dan sahabat. Dengan mereka menjadi sahabat, mereka terbuka. Bahkan kadang malam-malam cuma curhat, aku nggak bisa tidur, pengen ngobrol, mau nggak nemenin, pinjam kuping istilahnya. Ya oke, kita layanin, kita menjadi sahabat. Dari sanalah saat kita ada produk baru atau ada informasi update baru, di situnya akan menjadi sesuatu yang hubungannya makin lama makin dekat. Masalah nasabah menjadi terharu adalah karena si nasabah sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Dari Tanti Chandra, mana cara Pak Pras meyakinkan orang yang baru dikenal atau canvassing untuk langsung ditawarkan sebagai financial consulting? Untuk Tanti, saya tidak pernah langsung menawarkan asuransi secara canvassing langsung. Mungkin lebih tepatnya canvassing saya nyebutnya prospecting, bukan kenal langsung todong gitu, enggak. Saya selalu biasanya kenalan dulu, berteman dulu, saya butuh proses. Saat dalam proses pertemanan itulah saya melakukan yang namanya konsep warm up tadi. Sehingga si calon nasabah dekat dulu ke kami. Kami sering chatting, kami sering WA, bahkan kalau dia punya Facebook, Instagram, bisa tukaran Facebook sama Instagram. Disitulah semua foto-fotonya yang bagus, yang saya suka, saya like. Bukan berarti semua saya like ya, tapi yang saya bikin memang benar-benar bagus. Jadi di sini saya mencoba melike sesuatu yang lebih tulus, bukan cuma karena mau closingin dia. Kalau memang bagus ya saya bilang bagus, kasih komentar. Nah dia akan aware, oh ini yang tadi saya kenal. Dan tadi kenalan di situ lah. Setelah kenalan, dia akan lihat di wall-nya bahwa si Pras ini lagi nge-like dia, lagi komentar. Tentunya dia akan follow balik kan kalau itu IG. Nah, saat di follow balik itu kita mulai yang namanya melakukan komunikasi lebih lanjut. Dari IG atau Facebook kita lanjut ke WA. Jadi nyambungnya lebih panjang. Jadi kita coba cari topik pembicaraan yang lebih nyaman. Seperti masa pandemi, saya akan selalu nanya, gimana kondisi di sana? Apakah masih bekerja? Apakah bekerja dari rumah? Kantornya libur berapa lama? Nah, kita bisa tanya, kalau di daerah rumah Koko, Cici, atau Bapak Ibu, di sana kondisinya daerah merah enggak? Terus sudah prepare belum? Kayak kemarin mamanya masih awal-awal, kita tanya, sudah punya perlengkapan belum untuk face shield, udah punya belum, untuk masker belum punya. Kalau enggak ada, kita bisa bantuin, kita bisa punya stoknya gitu. Dari hal-hal semacam gitu yang kecil-kecil kita bisa pendekatan ke calon nasabah dengan tulus, bukan cuma karena kita mereka menjadi nasabah kita.
kan experience tadi yang saya bilang, bukan baik for logical, tapi mereka itu beli karena emosi reason. Bagaimana hubungan dekat kita? Apakah kita tulus atau enggak? Saya bilang nasabah bisa lihat dari mata kita, dari body language kita, dari nada suara kita. Nasabah tahu kita istilahnya kepengen cuma omsetnya doang atau memang benar jadi nasabah sebagai sahabat. Dari sana mereka akan tahu. Halo Cynthia nih menanyakan sesuatu nih. Kalau ada yang kurang berkenan sama proses pendekatan kita, bagaimana? Pernah nggak Kopras ngalami sama Cik Yuli? Maksudnya gimana nih? Proses pendekatan. Kalau proses pendekatannya belum berkenan, belum berhasil, jangan buru-buru jualan ya, saya bilang ya. Jadi pendekatan itu benar-benar harus matang dulu sampai terjadi trust dan belief. Karena di sini yang kita jual adalah belief. Saat seorang nasabah, seorang calon nasabah, dia sudah trust ke kita, dia mau bikin polis ke kita, berarti dia menitipkan dalam tanda kutip masa depan mereka ke kita. Kalau aku sakit, tolong kamu urusin. Kalau sampai aku enggak ada, kamu juga urusin buat ahli warisku. Saat aku nanti sakit kritis, urusin biar keluar duitnya. Berarti saat seseorang sudah trust, dia benar-benar trust ke kita bahwa kita bisa tanggung jawab terhadap kehidupan dia dan membuat seorang nasabah trust ke kita. Kita juga harus bisa membuat nasabah itu trust ke kita karena yang dititipkan bukan cuma duit, tapi yang dititipkan adalah kehidupan masa depan kita, kehidupan mereka ke kita. Jadi benar-benar kita harus dipercaya banget gitu. Kalau sejak awal kenalan dijutekin ya jangan baper. Kalau sejak awal kita jutekin ya kita topiknya jangan ngomong asuransi. Biasanya kan kadang ada calon nasabah kenal, halo Pras, kamu sekarang kerja di mana? Oh aku agen asuransi. Langsung pembicaraan yang tadi lagi heboh rame tiba-tiba berhenti. Nah, disitulah saya jangan berhenti juga, kita tetap ngobrol, alihkan topik pembicaraan. Kenapa? Karena banyak kan, mungkin teman-teman juga yang masih baru ngalamin saat kita awal-awal jadi agen asuransi, biasanya saat kita masuk ke grup WA, tahu kita agen asuransi, kita lagi ngobrol sebentar, langsung WA-nya ketika senyap. Kenapa? Karena kita masih baru menjadi agen asuransi. Tapi saat kita sudah membuktikan bahwa kita menjadi agen asuransi bukan cuma setahun, 2 tahun. Kita harus menjadi agen asuransi yang profesional di sini, jangan main-main. Karena di sini kita sedang ngomongnya kehidupan orang yang titip ke kita. Kita harus profesional, kita harus beneran bantu mereka, bukan cuma kejar omset atau premi, tapi kita bantu. Nah, saat kita bisa profesional semacam itu, saya pikir teman-teman kita juga akan ngerti kok bahwa kita serius di dalam bisnis ini. Dan yang paling penting kita tunjukkan kita prestasi. Kita ada di kelompok MDRT. Di MDRT ini kita menunjukkan bahwa kita profesional. Kita mencapai angkanya bukan sekedar untuk menjadi member doang, tapi MDRT adalah lifestyle buat kita untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjaga kode etik kita, bagaimana kita menjaga perilaku kita, bagaimana kita melayani nasabah sesuai yang diharapkan standar MDRT. Jadi kalau dijutekin aja terus, kita tetap berikan terus. Saya teringat dari satu sahabat teman saya, kalau ada orang yang nggak pedulikan apa omongan kita, selalu berikan yang terbaik, selalu berikan yang terbaik. Yang namanya batu kalau ditetesin air aja lama-lama lubang ya. Yang namanya orang kalau diberikan kebaikan, pasti ada juga melihat kebaikan yang kita berikan. Kita harus tulus memberikannya, bukan karena tujuan tertentu. Oke ya, teman-teman ya. Dari Ibu Ketut Susi, saat perkenalan pertama biasanya kita akan kasih kartu nama buat perkenalan. Apakah sebaiknya kartu nama kita tidak perlu diisi embel-embel asuransi, atau bagaimana cara Pak Pras menggunakan lebih mengena?
Dulu saya pakai kartu nama Prudential. Akhirnya saya merasa saya rubah, kartu nama saya rubah menjadi nama saya aja, Prasetyo, tapi ada logo kesehatan. Tapi saya pikir itu sudah tidak bekerja zaman, karena sekarang sudah zamannya digital dan teknologi. Kalau saya ketemu dengan calon nasabah saya atau orang-orang saya yang baru kenal, saya selalu tanyanya, boleh tukar Instagram atau Facebook? Makanya saya selalu, mungkin Instagram Facebook saya belum sempurna, tapi saya sudah benerin Instagram saya benar. Saya tidak curhat di Facebook, saya tidak tulis kata-kata yang tidak benar, tidak pamer makanan, tapi saya belajar menunjukkan memang ini saya sebagai agen asuransi yang profesional. Sehingga saat saya tidak tukar kartu nama, saya tukarnya dengan nomor kode Instagram dan kode Facebooknya apa. Dengan saya mendapatkan pertukaran Facebook tadi, seperti yang tadi saya katakan di depan, saya bisa follow mereka, saya bisa kasih like dan komentar buat mereka, dan mereka akan follow balik ke kita. Saat mereka follow balik ke kita, mereka akan melihat seberapa profesional kita menjadi agen asuransi. Apakah kita agen asuransi yang profesional atau hanya agen yang sekedar cari nasabah doang gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Anggita Simatupang. Pak, waktu kita kenalan baik-baik saja, setelah orang itu tahu kita di asuransi, langsung menjauh, gimana sikap kita? Sikap kita tetap baik ke mereka. Apapun kondisinya, selalu berikan yang terbaik buat seluruh orang yang kita kenal. Kita bisa berikan update informasi, kita bisa berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau ada update info, boleh dong kita kasih mereka info. Masalah mereka mau ambil apa enggak nomor 2. Penting tujuan kita kan edukasi. Makanya sejak awal perkenalan saya selalu kenalan dengan Instagram dan Facebook tadi. Walaupun dia menjauh, kalau dia sudah berteman dengan kita di Instagram atau Facebook, pasti dia akan selalu melihat kita, apalagi pernah follow, pernah like, pernah kasih komentar. Biasanya Instagram kita akan muncul selalu di feed mereka, di layar terdepan mereka. Dari Betty Dolok Saribu. Berarti benar-benar yang nasabah itu bukan sekedar kenal ya Pak, prosesnya berarti lama. Lama atau enggak tergantung proses pendekatannya. Jadi kalau bilang hari ini saya mau kenalan langsung saya mau closing, saya tidak akan lakukan itu. Jadi prosesnya sebelum yang saya akan buat closing tahun depan, saya udah prepare semua dari tahun ini. Saya sudah punya teman-teman baru, saya masuk komunitas baru, punya teman-teman yang selalu tambah. Kenapa? Referensi itu penting. Kayak beberapa waktu yang lalu saya tidak kenal siapa-siapa, tiba-tiba saya lagi di mall bersama anak dan istri saya, tiba-tiba ada telepon masuk. Halo, ini Prasetyo. Ya, besok ke rumah saya ya. Ini siapa ya? Saya ini si X gitu. Oke, Bu, saya akan ke sana. Alamatnya di mana, tahu saya dari mana. Ternyata ada yang mereferensikan saya. Saya tidak kenal siapa beliau. Akhirnya sampai ke rumah beliau, isinya polisi semua, pejabat-pejabat ini. Ya oke, kita masuk kenalan. Dan saya tidak tahu siapa dia. Tapi apapun lah jabatannya, saya tetap perlakuan dia sebagai nasabah seperti biasa yang lain. Dan karena referensi itu, dia mereferensikan yang lain lagi. Yang dia referensikan apakah level dia? Enggak, justru jauh di bawahnya. Tapi justru yang bawah ini kita juga servis yang bagus juga, ini mereferensikan yang lebih tinggi lagi. Jadi di sini proses pendekatan kita bisa nilai sendiri deh, nggak bisa diomong, oh seberapa lama kita bisa, atau prosesnya panjang atau pendek. Kita bisa feel, apakah saya bisa masuk atau belum. Ini mungkin memang butuh jam terbang teman-teman di sini. Kalau kita bisa rasakan berapa jauh kita bisa masuk segera atau nanti kita akan masuk berikutnya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin saya akan jawab satu pertanyaan lagi sebelum selesai. Oh, waktunya udah habis. Oke, teman-teman.
Dari hari ini yang sudah saya presentasikan sudah cukup banyak yang saya informasikan. Teman-teman nanti kalau yang belum terjawab pertanyaannya bisa kontak langsung ke saya atau barangkali bisa ditulis di Facebook-nya nanti. Teman-teman, saat ini saya udahin presentasi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme semua sahabat MDRT Indonesia, dan mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang tidak berkenan dan kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu follow sosial media MDRT Indonesia untuk mengetahui update-update terbaru dari MDRT Indonesia. Dan sosial media yang kita punyai ada 2, yaitu Instagram dan Facebook. Yang Instagramnya MDRT Indonesia, kalau Facebooknya MDRT Indonesia Official Account. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube MDRT Indonesia. Teman-teman bisa please di komen, bisa di share. Dan untuk minggu depan teman-teman kita punya pembicara yang luar biasa teman-teman. Beliau seorang wanita cantik, teman saya. Beliau sudah 13 kali MDRT dan di mana sudah 1 kali JOT. Kita tunggu teman saya minggu depan. Beliau adalah Ibu Lorencia Willy. Saksikan terus FB Live in MDRT Indonesia dan selalu tonton setiap hari Rabu pukul 4 sore sampai pukul 4.45. Oke, sekian dari saya. Salam MDRT.